Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam presisi. Halo semuanya, perkenalkan saya Bribtu Vini Tamboto, Satuan Kerja di Polres Kota Mobagu, Polda Sulawesi Utara. Perdagangan orang semakin marak terjadi, dan perdagangan orang ini sudah terjadi sejak lama sekali, bukan hanya pada saat ini saja. Dan ternyata bukan hanya di luar negeri terjadinya perdagangan orang, tetapi juga di Indonesia marak terjadi tindak pidana perdagangan orang. Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan dari dunia internasional karena banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa ada 2.356 laporan korban tindak pidana perempuan dan anak. Data tersebut dari tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2022. Dan sebanyak 50,97% korban tindak pidana perdagangan orang adalah anak-anak, 46,14% adalah perempuan, dan sebanyak 2,89% adalah korban laki-laki. Mengenal lebih dekat tentang tindak pidana perdagangan orang. Kok bisa orang diperdagangkan? Mari kita bahas bersama. Siapa sih yang bisa menjadi pelaku dari tindak pidana perdagangan orang? Yang pertama, bisa saja orang terdekat kita. Yang kedua, pemilik tempat-tempat hiburan. Yang ketiga, oknum perusahaan. Yang keempat, sindikat perdagangan orang. Dan yang kelima, agen atau calo. Siapa sih yang bisa menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang? Yang pertama, perempuan. Yang kedua laki-laki, yang ketiga anak-anak, dan yang keempat bayi. Hah? Kok bisa bayi diperdagangkan? Tentu saja bisa terjadi hal tersebut. Selanjutnya, di mana sajakah wilayah berpotensi tindak pidana perdagangan orang? Salah satunya yaitu daerah miskin, yang kedua daerah pasca konflik, dan yang ketiga daerah pasca bencana. Apakah penyebab dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri? Yang pertama, karena pernikahan dini. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang modus-modus TPPO bagi orang tua. Dan yang ketiga, tingkat putus sekolah yang sangat tinggi. Dan yang keempat, gaya hidup yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kenapa sih tindak pidana perdagangan orang ini dilarang? Hal ini disebabkan karena tujuan dari perdagangan orang itu sendiri, di mana tujuan dari perdagangan orang itu adalah untuk mengeksploitasi orang atau membuat orang tereksploitasi. Selain itu, ada dampak-dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang, di mana korban dapat mengalami dampak fisik, dampak psikologis, dampak emosional, dan juga dampak sosial yang terjadi bukan hanya pada korban, tapi pada orang tuanya juga. Dan sebagai tindakan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia, maka Kapolri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Selain itu, kami juga sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar tindak pidana perdagangan orang ini dapat diberantas. Apabila menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, segera melaporkan pada pemerintah setempat, baik RT atau RW, atau langsung melaporkan kepada sentra pelayanan kepolisian terpadu yang terdekat dari rumah atau tempat teman-teman sekalian. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Saya Bribtu Vini, terima kasih, sekian, salam presisi.